Ya, assalamualaikum anak soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pastinya sehat bukan? Jumpa lagi dengan Us Putri ya. Hari ini kita akan belajar PABB kelas 3. Materinya tentang Al-Quran. Kalian bisa membuka buku Al-Islam kalian halaman 105. Materinya tentang Qalqalah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang qalqalah. Kita akan membahas tentang arti qalqalah, macam-macam qalqalah, huruf qalqalah, dan contoh dari qalqalah. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Arti dari qalqalah. Arti dari qalqalah itu ada dua arti ya, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, qalqalah artinya memantul. Sedangkan secara istilah artinya melafalkan huruf-huruf tertentu dalam satu kalimat dengan suara memantul dari makhrajnya karena huruf tersebut dibaca sukun atau karena berhenti atau diwaqafkan. Nah, lanjut. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada apa saja ya? Yang pertama ada ba, jim, dal, to, dan ko. Nah, ada 5 huruf qalqalah. Jika disingkat atau lebih mudah mengingatnya, biasanya disebut dengan baju di toko. Baju di toko. 5 ya. Diingat-ingat supaya mengingatnya lebih mudah. Mengingatnya baju di toko. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam qalqalah. Qalqalah itu ada 2. Yang pertama adalah qalqalah sugro, yang kedua adalah qalqalah kubro. Yang pertama yaitu qalqalah sugro atau kecil. Artinya adalah bacaan yang tidak begitu keras pantulannya. Ciri-cirinya apabila huruf-huruf qalqalah berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu dia dibaca yadkhulu, yadkhulu. Nah, huruf dalnya itu berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Contoh yang kedua yaitu dobha, dobha. Huruf ba-nya berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Contoh yang ketiga yaitu yaj'al, yaj'al. Huruf jimnya berharokat sukun dan berada di tengah kalimat. Ingat-ingat ya, apabila huruf qalqalah yang berharokat sukun dan berada di tengah kalimat, maka itu adalah qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Paham ya? Nah, sekarang tugas untuk kalian. Tugasnya mencari qalqalah sugro pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Ditulis langsung qalqalahnya saja ya. Jadi langsung ditulis qalqalahnya saja. Dan dikerjakan di kertas folio. Jangan lupa diberi nama, nomor absen, dan kelas. Paham ya anak-anak? Sekarang lanjut ke materi yang kedua yaitu qalqalah kubro atau besar. Artinya bacaan yang keras atau jelas pantulannya. Ciri-cirinya apabila huruf-huruf qalqalah mati karena waqaf atau dihentikan.
atau berada di akhir ayat. Nah, bedanya itu ya. Kalau qalqalah sugro tadi berharokat sukun asli dan berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Kalau qalqalah kubro itu karena diwakafkan atau dihentikan dan berada di akhir ayat. Contohnya seperti ini. Nah, dibaca itu. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Huruf qa-nya itu berada di akhir ayat. Nah, ya, huruf qa-nya yang berwarna merah itu berada di akhir ayat. Itulah qalqalah kubro. Contoh yang kedua yaitu wa ila rabbika farghab. Farghab. Dibacanya memantul ya. Ghab. Ngalaq. Nah, memantul. Wa ila rabbika farghab. Ba-nya, huruf ba-nya berada di akhir ayat. Berada di akhir ayat. Nah, kenapa itu kan berharokat sukun? Berarti kan itu bisa disebut qalqalah sugro? Bukan. Kalau ba-nya itu tetap qalqalah kubro. Tetapi bedanya apa dengan qalqalah sugro? Bedanya kalau ba-nya itu berada di akhir ayat. Nah, kecuali kalau ba-nya itu benar ba sukun tetapi berada di tengah ayat, itu namanya qalqalah sugro. Tetapi ba-nya itu berada di akhir ayat, berarti qalqalah kubro. Paham ya anak-anak? Selanjutnya tugas untuk kalian. Tugasnya mencari qalqalah kubro pada surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Tugasnya ditulis langsung qalqalahnya saja, sama seperti yang tadi ya, dan ditulis di kertas folio. Jadi satu kertas untuk 2 tugas. Ingat ya, satu kertas untuk 2 tugas. Dan ditulisnya di kertas folio. Beri nama, nomor absen, dan kelas. Dan tugasnya dikumpulkan. Ingat ya anak-anak, tugasnya dikumpulkan. Nah anak-anak, cukup sekian materi untuk hari ini. Apabila ada kesalahan, Usputri mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar dan jangan tinggalkan sholat 5 waktunya. Usputri punya pantun. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.